Ya, dan untuk pertama di sini aku pakai 100 gram kelapa parut, kemudian ada sedikit garam dan ada 1 lembar daun pandan. Nah, di sini aku mencampurkan kelapa dengan sedikit garam, kemudian aduk hingga rata. Dan jangan lupa untuk memberi potongan-potongan daun pandan ke dalam kelapa. Setelah kukusan sudah panas, masukkan kelapa yang tadi sudah dicampur, kukus kurang lebih 10 menit. Kemudian siapkan cetakan putu ayu dan olesi dengan sedikit minyak satu persatu. Ya, dan ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama ada setengah sendok teh TBM, kemudian 100 gram tepung terigu, 80 gram gula pasir, 40 ml air, kemudian di sini ada 2 pewarna, kemudian vanili secukupnya, 1 saset santan instan, kemudian ada 2 butir telur. Nah, langkah pertama di sini aku campurkan santan cair ke dalam wadah berisi air. Kemudian aduk hingga rata. Kemudian siapkan wadah dan pecahkan telur satu persatu. Kemudian masukkan gula, kemudian TBM, dan vanili secukupnya. Setelah semua bahan tercampur, kemudian mixer dengan kecepatan tinggi hingga adonan berwarna putih kental berjejak. Setelah adonan putih kental berjejak, kemudian tambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu dan aduk hingga rata. Kemudian masukkan santan, aduk lagi hingga rata. Dan di tahap ini kita masukkan serta padatkan kelapa ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan minyak. Kemudian sisihkan. Selanjutnya di sini aku membagi adonan ke dalam 2 warna, yaitu ada warna hijau dan yang kedua ada warna merah. Setelah adonan dibagi menjadi 2 warna, kemudian masukkan ke dalam cetakan satu persatu dan hentakkan hingga adonan tercampur merata di dalam cetakan. Setelah kukusan siap, kemudian aku memasukkan cetakan kue putu satu persatu, kemudian kukus kurang lebih 20 menit dengan api kecil. Dan ya, ini dia kue putu ayu yang tadi kita sudah kukus kurang lebih 20 menit. Rasanya sangat legit dan gurih, yang pastinya dalamnya lembut loh. Manisnya pas dan rasanya juga lembut. Baunya jos deh. Nah, langkah pertama siapkan 7 buah pisang kepok, kemudian masukkan ke dalam panci kukusan yang sudah panas. Kukus selama kurang lebih 10 menit. Dan ini adalah hasil pisang yang sudah dikukus. Ya, dan di sini ada bahan-bahan untuk kulit pisangnya. Yang pertama itu ada 120
gram tepung beras, 125 gram tepung terigu, kemudian 500 ml air, ada pasta pandan, kemudian 1 saset santan kara, 1/4 sendok teh garam, kemudian ada 50 gram gula pasir. Setelah semua bahan disiapkan, kemudian siapkan wadah, masukkan air, kemudian ada gula, kemudian ada tepung terigu, dan masukkan juga tepung beras yang tadi sudah disiapkan, serta 1 saset santan instan. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan garam. Setelah semua tercampur, aduk dengan whisker hingga rata. Kemudian setelah adonan tercampur merata, masukkan 3-4 tetes pasta pandan, kemudian aduk lagi hingga rata untuk memberi warna hijau pada kulit pisang. Setelah itu adonan masukkan ke dalam wajan dan masak dengan api kecil, aduk sampai mengental dan sampai seperti ini. Setelah adonan kulit pisangnya sudah cukup dingin, kemudian masukkan pisang, ratakan dan padatkan hingga berbentuk pisang seutuhnya. Dan ulangi hingga selesai. Selanjutnya siapkan kukusan dan setelah kukusan panas, masukkan adonan pisang tadi, kemudian kukus kurang lebih 15 menit. Dan selanjutnya untuk bahan bubur sumsumnya sendiri itu ada 100 gram tepung beras, kemudian 750 ml air, 1/4 sendok teh garam, kemudian ada daun pandan dan 1 saset santan instan. Siapkan wadah dan masukkan air ke dalam wadah, kemudian ada tepung terigu, kemudian juga di sini kita masukkan santan instan. Dan jangan lupa untuk memasukkan garam, kemudian aduk hingga rata sampai tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya masak adonan bubur sumsum dengan api kecil dan jangan lupa untuk masukkan daun pandan agar wangi. Kemudian aduk hingga mengental seperti ini. Kemudian segera sisihkan. Nah, di tahap terakhir di sini kita menyusun es pisang hijau ke dalam wadah. Yang pertama kita taruh yaitu es batu. Kemudian dilanjut dengan bubur sumsum. Kemudian bahan utamanya yaitu pisang hijaunya kita susun sejajar. Dan jangan lupa terakhir disiram dengan sirup perisa pisang. Dan ya, ini dia es pisang hijau yang sudah siap untuk disantap. Rasanya, jangan ditanya, seger banget pastinya. Apalagi diminum saat musim panas. Yuk langsung kita cobain. Rasanya pas sesuai dengan takaran, tidak kemanisan, baunya luar biasa, segar dan bikin perut kenyang.